Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali pada mata kuliah basis data. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem development life cycle. Ya, adik-adik silahkan mendownload materinya. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi sistem development life cycle. Kalau diartikan ini siklus hidup pengembangan sistem. Jadi kita akan mempelajari bagaimana siklus dalam mengembangkan sistem. Ini tentu saja terkait dengan basis data. Ya, jadi SDLC ini atau System Development Life Cycle ya merupakan komponen penting dalam sistem database. Ya, karena aplikasi dari database life cycle ini berkaitan dengan sistem informasi yang ada. Ya, jadi basis data itu tidak akan bisa diakses ketika tidak disinkronkan atau dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan sistem informasi yang ada. Gitu. Kalau hanya berdiri sendiri, ya basis datanya itu tidak dapat diakses berdasarkan sistem informasinya. Gitu. Jadi sistem informasi ini terkait erat dengan basis data. Begitu pula dengan sistem informasi, tidak dapat diakses jika tidak ada data di dalamnya. Misalnya sistem informasi akademik, kita ingin memasukkan username dan password. Nah, username dan passwordnya ini terkait dengan atau tersimpan di dalam basis data, sehingga sistem informasi ini tentu saja terkait dengan database. Pemakaian dan perkembangan database harus memenuhi kebutuhan terbesar dari perusahaan gitu. Jadi setiap database yang kita buat, yang kita kembangkan itu harus memenuhi kebutuhan dari misalnya perusahaan atau instansi yang membangun atau membuat sistem informasi yang terkait dengan database tersebut. Ya, kemudian komponen utama sistem informasi, ya, jadi database ini merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi. Siklus hidup dari sistem informasi ini berhubungan dengan siklus dari database yang mendukungnya, gitu. Kemudian siklus kehidupan dari sistem informasi ini disebut dengan macro life cycle, sedangkan siklus hidup dari database itu disebut dengan micro life cycle-nya. Ya. Kemudian proses perancangan database ini merupakan bagian dari siklus hidup sistem informasi. Jadi siklus kehidupan atau pengembangan dari sistem informasi, salah satu proses di dalamnya atau salah satu siklus hidup di dalam sistem informasi adalah perancangan database. Jadi perancangan database ini terkait erat dengan siklus hidup sistem informasinya. Ya, ini sudah kita pelajari di awal pertemuan komponen utama dari database ya, juga sama dengan komponen utama sistem informasi, yaitu ada komponen yang mendukung sistem informasi. Yang pertama itu database, ada database-nya sebagai media penyimpanan data, kemudian ada DBMS, Database Management System, sebagai perangkat lunak
atau program yang digunakan untuk membangun database tersebut dan memanage database yang dibuat. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak sebagai antarmuka atau interface penggunaan sistem informasi. Ya, jadi ada tampilan dari sistem informasi tersebut untuk mengakses basis datanya. Kemudian ada perangkat keras yang digunakan juga sebagai media penyimpanan dan media untuk mengakses, dan personal atau user yang sebagai pengguna atau pengembang dari sistem. Ya, siklus hidup sistem informasi atau sistem information life cycle ini tidak dapat dipisahkan dengan database, ya. Dan untuk membangun sistem dibutuhkan atau harus diterapkan langkah-langkah yang jelas. Nah, langkah-langkah yang dimaksud dengan siklus hidup sistem informasi yaitu langkah-langkah dalam membangun sistem informasi berbasis komputer gitu. Jadi dalam membangun suatu sistem informasi itu ada langkah-langkah terstruktur yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini ya ada database siklusnya dalam mengembangkan sistem informasi. Kita menyiapkan database, mendefinisikan sistem apa yang akan kita buat, kemudian menganalisis kebutuhan dan mengumpulkan data. Kemudian di bagian ini database design ini kita sudah pelajari lapisan konseptual, logikal, dan fisikal. Ini dibuat di sini, kemudian dibuat desain aplikasi dari database desainnya, kemudian dibuat prototypingnya dan diimplementasi. Kemudian proses selanjutnya yaitu data loading and conversion. Kemudian di testing, dilakukan uji coba, kemudian dilakukan operasional dan maintenance gitu. Kemudian seperti itulah siklus dari atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi. Itu jadi ada pengumpulan database, melakukan pendefinisian sistem, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari sistem, kemudian ada langkah dalam database. Jadi ini mengapa tadi disebutkan bahwa database itu tidak dapat dipisahkan atau sangat terkait dengan sistem informasi, karena ya salah satu proses atau langkah dalam siklus hidup sistem informasi yaitu mendesain database-nya gitu, atau membuat database-nya mulai dari mengkonsep bagaimana logikanya atau keterkaitan antar database-nya dan bagaimana lapisan fisik atau bagaimana data-data itu tersimpan dalam basis data. Ya, setelah itu dibuatlah aplikasi atau desain dari aplikasi pengaplikasian database-nya. Ya, setelah database-nya sudah siap, kemudian diimplementasi dalam sistem informasinya, kemudian ya data loading, data dimuat dan dikonversi, kemudian diuji coba gitu, dan dilakukan operasional dan maintenance jika terdapat kesalahan atau masalah dalam uji cobanya. Seperti itu ya. Ya, kemudian database planning, ya itu perencanaan database. Jadi meliputi tahap siklus pengembangan sistem database sehingga dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien. Ya, fase ini terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi. Ya, langkah pertama dalam database planning yaitu menentukan pernyataan misi dan tujuan untuk sistem database. Jadi ketika kita ingin membuat database, kita harus menentukan tujuan utama
dari basis data ini gitu. Jadi basis data yang akan kita buat itu tujuan utamanya untuk apa? Dapat menampilkan apa? Dapat mengakses apa? Gitu. Kemudian membantu menjelaskan tujuan sistem database dan menyediakan cara yang lebih jelas untuk menciptakan suatu database yang efektif dan efisien. Jadi kita membuat database itu harus basis datanya dapat efektif dan efisien. Ya, sehingga maksudnya di sini database-nya itu dapat diakses dengan mudah dan data-data di dalamnya juga tidak redundant atau misalnya berulang atau ada data yang double seperti itu. Jadi lebih efisien dalam penyimpanan dan penggunaannya. Kemudian menentukan mission object. Jadi setiap mission object ini harus mengidentifikasi tugas-tugas tertentu. Ya, jadi objek-objek di dalam database ini dapat untuk digunakan dalam mendefinisikan fungsi atau tugas-tugas tertentu dalam database. Ya, kemudian langkah selanjutnya yaitu system definition, yaitu dengan menentukan batas-batas dan ruang lingkup dari aplikasi database. Itu sebentar. Ya, jadi tadi langkah kedua yaitu system definition, menjelaskan batas-batas dan ruang lingkup aplikasi database serta sudut pandang usernya. Jadi pada saat kita membuat database, kita harus menjelaskan atau menentukan batas-batas dari database kita. Misalnya sistem informasi akademik itu hanya menampung atau dapat berfungsi sebagai sistem informasi yang menampung data-data dosen, mahasiswa, nilai-nilai, seperti itu, sebatas itu. Tidak lebih dari misalnya ke bagian misalnya ada terhubung dengan sosial media dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya terbatas pada bidang akademik universitas misalnya. Kemudian mendefinisikan ruang lingkup dari sistem database. Ya, misalnya ruang lingkupnya itu user siapa saja yang dapat mengakses database tersebut, aplikasi apa saja yang dapat dilakukan atau fungsi-fungsi apa saja yang dapat dilakukan di dalam sistem informasinya. Sistem definition ini meliputi hubungan dengan sistem informasi lain di organisasi, kemudian merencanakan sistem apa yang akan dikembangkan sekarang dan ke depannya akan dikembangkan seperti apa, dan siapa saja penggunanya di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi pada tahap ini itu semua yang dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu requirement collection and analyze. Jadi pengumpulan kebutuhan dan analisa. Ya, pada tahap ini itu yang dilakukan adalah pengumpulan data dan analisis sistem informasi mengenai bagian-bagian apa yang akan dilayani oleh database gitu. Jadi apa saja yang dapat diakses, data-data apa saja yang tersedia pada database kita. Ya, informasi ini didapatkan dari user view. Setiap user view. Jadi setiap user view utama itu dideskripsikan data yang digunakan dan dihasilkan, dirincikan data yang digunakan, kebutuhan tambahan lainnya untuk aplikasi database yang baru. Jadi informasi didapatkan dari setiap user view. Jadi misalnya dosen, mahasiswa, pegawai, ya itu data-data apa saja yang digunakan untuk user-user tersebut.
Kemudian informasi ini kemudian dianalisis untuk diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan disertakan dalam database yang akan dibuat gitu. Jadi kebutuhan datanya itu dianalisis sehingga diketahuilah bahwa kebutuhan-kebutuhan data apa saja yang terkait dengan user-user nanti yang akan mengakses database-nya. Kemudian database design and application ini yaitu bagian dari fase ini adalah perancangan sistem basis datanya secara konseptual, logikal, dan fisik. Ini sudah kita pelajari ya. Jadi secara konseptual kita membuat ERD-nya, bagaimana diagram keterkaitan antar data, kemudian tahap database logis itu didasarkan pada model data yang spesifik, bagaimana logika keterkaitan datanya, kemudian tahap desain secara fisik, yaitu pelaksanaan database, penyimpanan data dalam sistem. Gitu. Jadi di dalam database fisiknya ini secara fisik hubungan dasar, ada indeks, kendala integritas, keamanan didefinisikan menggunakan bahasa SQL. Jadi database itu sudah diterapkan, disimpan di dalam server atau hard disk. Kemudian pada tahap perancangan aplikasi, desain interface user dan program aplikasi ini akan disertakan dalam proses database yang didefinisikan dan dirancang. Ya, kemudian implementation pada tahap ini yaitu realisasi secara fisik dari database dan rancangan aplikasinya. Jadi database yang dapat dicapai ini dengan menggunakan DDL untuk membuat skema basis data dan DML untuk membuat user view yang diinginkan. Kemudian prototyping ini membangun sebuah model kerja, ya sudah ada model kerjanya dari aplikasi database, ya tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang dibangun. Jadi diciptakanlah prototypingnya, jadi sudah ada model awal dari aplikasi database-nya. Ya, kemudian ini juga digunakan untuk perbaikan dan penambahan fitur baru dan klarifikasi kebutuhan user. Kemudian dilakukan juga evaluasi kelayakan dan kemungkinan apa saja yang terjadi pada sistem gitu. Jadi prototypingnya ini merupakan model awal dari sistem yang dibuat yang digunakan nanti untuk perbaikan, penambahan fitur, klarifikasi kebutuhan user, evaluasi kelayakan, dan apa saja yang terjadi atau yang dapat dilakukan dengan sistem informasi yang dibuat. Kemudian data loading and conversion yaitu memuat atau meload data lama ke dalam database baru, kemudian mengubah semua aplikasi yang ada agar dapat berjalan di database baru. Kemudian tahap ini dibutuhkan hanya ketika sistem database baru menggantikan sistem lama. Ya, seperti itu ya. Sekarang ini sudah umum untuk menggunakan sebuah DBMS yang mempunyai fungsi untuk menyimpan arsip-arsip yang ada di dalam database baru. Ya, kemudian tahap testing ini dilakukan untuk menemukan error ya. Jadi dari prototypingnya tadi itu dilakukan testing, diuji coba, apakah pengujiannya ini kualitasnya sudah baik dari sistem database-nya. Adapun kriteria yang perlu diuji yaitu bagaimana kemampuan untuk memperbaiki tampilan sistemnya, kemandirian suatu sistem, kemampuan untuk menangani pemakaian yang salah atau ya penginputan data yang salah misalnya, dan kemampuan untuk beradaptasi oleh ketika digunakan oleh user. Kemudian operasional dan maintenance, yaitu proses memonitor dan memelihara sistem
dengan diikuti instalasi yang dilakukan, yaitu memastikan performa, memodifikasi pengaturan database, dan sistem secara konstan memonitor dan memelihara database. Pada sistem ini, kegiatan di dalamnya itu memonitoring tampilan sistem. Jika ada tampilan yang gagal, maka diperbaiki atau direorganisasi database-nya. Ya, jadi di tahap ini itu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan, pemeliharaan dan pembaruan sistem basis data. Ya, tergantung pada jika ada kegagalan atau error yang terjadi, maka dilakukan perbaikan. Ya, proses perancangan database dan desain aplikasi ini dilakukan merupakan bagian dari siklus sistem informasi. Merancang database itu merupakan hal yang sangat penting. Perancangan database ini merupakan proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Kesulitan utama dalam merancang database adalah bagaimana merancang sistem database sehingga dapat memuaskan keperluan pada saat ini dan masa yang akan mendatang gitu. Jadi sistem yang akan kita buat itu database-nya itu harus dapat mendukung keperluan dari user atau sistem informasi yang dibuat. Nah, pada database yang digunakan oleh single user atau hanya beberapa saja, perancangan database itu tidak begitu sulit. Namun, jika ukuran database-nya dalam ukuran skala sedang atau besar, ratusan pengguna hingga ribuan pengguna, maka ini akan lebih sulit tentunya. Contohnya di industri-industri, hotel, asuransi ini memerlukan perancangan database yang lebih baik gitu ya, sehingga nanti penggunaannya efektif dan efisien, sehingga harapan pemakai dengan penggunaan database itu dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna. Ya, kemudian tujuan perancangan database yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi dari pengguna yang menggunakan sistem informasi yang dibangun. Kemudian menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja. Jadi database yang kita bangun dan diterapkan dalam sistem informasi itu harus dapat mendukung kebutuhan dari kinerja si pengguna sistem informasi gitu, berdasarkan waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Jangan sampai kita sebagai user ingin menyimpan data dalam database-nya, ternyata ruang penyimpanannya tidak memadai begitu. Berarti ini tujuan perancangan database-nya belum tercapai secara maksimal. Ya, ini ya tahap perancangan database pada sebuah sistem. Ya, jadi kita mengumpulkan kebutuhan dan menganalisis kebutuhan tersebut, membuat konsepnya, kemudian memilih database management system untuk membangun database-nya, kemudian membuat data model mapping atau logical design, membuat physical design-nya, dan implementasi menggunakan DDL statement dan SDL statement. Ya, ini penjelasannya. Jadi ada 6 fase dalam perancangan database, itu pengumpulan kebutuhan atau requirement dan analisa. Fase 2 membuat konseptual database desainnya, kemudian memilih data DBMS-nya, database management system, kemudian membuat logical database design. Fase kelima membuat physical design dari database, kemudian fase keenam adalah implementasi sistem database. Ya, untuk fase pertama ini tadi untuk membuat basis data, yaitu pengumpulan kebutuhan dan analisa, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan data yang dibutuhkan oleh user.
dalam sebuah organisasi. Misalnya kita di universitas itu diidentifikasi terlebih dahulu. Langkah pertama dalam membuat database yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisa kebutuhan, mendeskripsikan data yang dibutuhkan. Kemudian pertama kali mengetahui bagian-bagian sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk user yang ada dan user baru serta aplikasi-aplikasinya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu user siapa saja yang berinteraksi dengan sistem informasinya. Ya, untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan basis data dari sistem tersebut. Kemudian kebutuhan pemakai dan aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa, meliputi kelompok pemakai, siapa saja usernya, dokumen yang ada ini berhubungan dengan aplikasi yang dengan aplikasi-aplikasi dipelajari dan dianalisa. Kemudian analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, bagaimana nanti pengoperasian dan pemrosesan datanya, kemudian dibuat daftar pertanyaan dan wawancara untuk menganalisa kebutuhan datanya. Ya, fase kedua yaitu perancangan secara konseptual. Tujuannya yaitu menghasilkan konsep skema untuk database, ya bergantung pada DBMS yang spesifik. Ini menggunakan high level data model, jadi kita membuat ERD-nya. Jadi tadi setelah data-datanya dikumpulkan, kita sudah mengetahui kebutuhan atau ya data-data apa saja yang dibutuhkan oleh database kita buatlah model ERD-nya. Jadi dibuat berdasarkan fakta di dunia nyata. Kemudian dari skema konseptual ini harus rinci aplikasi database dan transaksi atau relasi apa saja yang terjadi dalam basis data kita. Kemudian ya dibuat perancangan konseptual seperti ini yang adik-adik sudah pelajari ya di tugas sebelumnya. Ya, transaksi yang mungkin terjadi misalnya dari mahasiswa apa saja yang dapat dilakukan, dosen, pegawai, seperti itu ya. Ya, kemudian memilih DBMS untuk membangun database-nya, membuat database-nya ditentukan oleh beberapa faktor ekonomi dan politik organisasi, faktor teknik, itu dengan memilih tipe model data, kemudian struktur penyimpanan dan jalur pengaksesannya itu juga dipertimbangkan, bagaimana tampilan dan programmernya, dan bahasa dari query-nya. Kemudian mempertimbangkan juga dari faktor ekonomi, bagaimana penyediaan hardware dan software, konversi pembuatan database, personalia, pelatihan, pengoperasian, dan biaya dari pemeliharaannya. Itu dipertimbangkan ketika memilih DBMS. Kemudian ya dari segi organisasi dipertimbangkan jika ada data yang disimpan database ini mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki itu dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem terdahulu juga harus dipertimbangkan. Jika ada programmer dari suatu organisasi sudah terbiasa dengan sistem yang lama, maka dapat mengurangi biaya pelatihan lagi jika tidak menggunakan sistem baru. Kemudian ketersediaan service vendor. Ya, jadi keberadaan fasilitas pelayanan ini juga sangat dibutuhkan untuk menentukan dan memecahkan masalah sistem. Kemudian perancangan database secara logika ini dibuat, ditransformasikan ke dalam model tingkat tinggi yang digunakan pada fase perancangan database secara konseptual ke dalam model DBMS yang dipilih. Jadi sudah dimasukkan ke dalam database management sistemnya, dari database yang kita buat. Kemudian perancangan database secara fisik ini merupakan proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Kriteria perancangan fisiknya ini
Ya, kita harus mempertimbangkan respon time atau waktu responnya, space utility-nya, bagaimana transaction throughput atau terobosan yang dilakukan file ketika melakukan proses data. Kemudian fase keenam dari siklus hidup database yaitu mengimplementasikan database logik dan fisik ke dalam pernyataan-pernyataan DDL dan DML dari sistem manajemen database yang telah dipilih untuk digunakan dalam pembuatan file-file database. Kemudian database dimuat dan disatukan dengan datanya. Ya, jika data harus dirubah, maka sistem komputer sebelumnya perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya, kemudian dimasukkan ke dalam database yang baru. Ya, jadi jika ada perubahan pada sistem komputer sebelumnya, perlu dilakukan untuk format ulang datanya dan dimasukkan ke dalam database yang baru. Ya, transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh programmer aplikasi. Spesifikasi secara konseptual ini diuji dan dihubungkan dengan kode program dengan perintah-perintah DML yang telah ditulis dan diuji. Saat transaksi tersebut telah siap atau proses di dalam database telah siap dan data telah dimasukkan ke dalam database, maka tahap perancangan dan implementasi ini telah selesai. Jadi database ini sudah dapat dioperasikan secara operasional dari sistem database-nya. Seperti itu ya adik-adik tahap dari pengembangan atau siklus hidup dari database. Jadi ada tahap-tahap yang dilakukan dalam membuat database agar database yang kita buat itu dapat diakses secara efektif dan efisien. Ya, itu dulu materi kita hari ini mengenai sistem development life cycle. Ini sangat terkait erat dengan database. Adik-adik, jika masih ada yang belum dipahami, silakan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.